Pak Natsir meninggal. Bangsa Indonesia dan umat Islam berduka. Mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, tahun 1950 sampai tahun 1951, dan pucuk pimpinan Masyumi, Muhammad Natsir, pukul 12.10 waktu Indonesia Barat kemarin meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta dalam usia 85 tahun. Muhammad Natsir menghembuskan napas terakhir bersamaan dengan suara azan zuhur di musola RSCM yang terletak persis di depan kamar tempat dia dirawat sejak tanggal 30 Oktober lalu. Natsir mengalami komplikasi bronkitis, gangguan pernapasan, asma, dan penyumbatan saluran kencing. Tokoh kelahiran Alahan Panjang, Sumatera Barat, tanggal 17 Juli tahun 1908 itu, meninggalkan 4 orang anak dan 18 orang cucu. Pada detik-detik terakhir di ruang ICU, pemikir politik dan Islam ini didampingi anaknya Ni Asma Farida, Fauzi Natsir, sekretaris pribadinya Dr. Anwar Haryono, mantan Wakil Ketua PP Muhammadiyah Lukman Harun, para cucu, dan sejumlah kenalannya. Asma Farida, anak ketiga Pak Natsir, menuturkan, menjelang akhir hayat, sang ayah selalu menanyakan masalah pendidikan anaknya dan pendidikan di pesantren yang dibinanya, yakni pesantren Darul Falah di Ciampea, Bogor. Itu saja yang selalu ditanyakan Bapak Natsir ke saya. Saya kurang tahu apa yang ditanyakan Bapak kepada saudara-saudara saya yang lain, ujarnya di sela-sela para pelayat di rumah duka Jalan Hos Cokro Aminoto 46, Jakarta, kemarin. Komunikasi Pak Natsir dengan putra-putrinya belakangan ini dilakukan melalui tulisan. Sebab sejak masuk ICU RSCM, Pak Natsir tidak bisa berbicara secara lisan, terutama sejak tenggorokannya dibor oleh dokter sebagai saluran pernapasan buatan untuk memasukkan sari makanan. Menurut catatan Jawa Pos, politisi yang juga dikenal sebagai pemikir Islam ini sudah sejak awal 1970-an sering diserang penyakit. Pada 1971, Pak Natsir kena bronkitis yang memaksanya harus opname beberapa hari. Kemudian pada 1973, giliran penyakit bronkitis menyerang dia lagi. Tetapi saat itu Bapak cukup menjalani obat jalan, ujar Asma. Namun, pada 1983, Natsir kembali diopname. Kali ini karena hernia, dan, pada 1988, ia kembali di RSCM untuk menjalani operasi karena aortanya, pembuluh darah, ada yang pecah. Alhamdulillah meski Bapak selalu keluar masuk RSCM semua penyakitnya bisa disembuhkan. Sehingga beliau masih bisa meneruskan perjuangannya demi kepentingan dakwah dan umat, ujar Nyonya Asma. Pada 1991, kembali Natsir masuk RSCM. Kali ini penyakit lamanya, bronkitis, kambuh lagi. Ia menjalani rawat menetap sekitar 2 bulan. Setahun kemudian, ia masuk kembali RSCM hingga akhir hayatnya kemarin. Selama di ruang ICU RSCM, Natsir selalu didampingi asisten pribadinya, Aswadi. Orang inilah yang banyak tahu tentang hari-hari terakhir Pak Natsir. Selain bronkitis, Bapak juga mengalami gangguan pada saluran kencing dan asma. Setahun lalu Bapak memang pernah menjalani operasi penyumbatan saluran kencing di rumah sakit yang sama, dan pada tanggal 30 Oktober lalu rupanya penyakit itu kambuh, kata Aswadi. Selain bronkitis, Bapak juga mengalami gangguan pada saluran kencing dan asma. Setahun lalu Bapak memang pernah menjalani operasi penyumbatan saluran kencing di rumah sakit yang sama, dan pada tanggal 30 Oktober lalu rupanya penyakit itu kambuh, kata Aswadi. Setelah diperiksa dokter RSCM, Natsir dinyatakan harus menjalani rawat tinggal. Bapak menempati salah satu kamar di pavilion khusus swasta. Pada saat itu, Bapak masih dalam keadaan sadar, paparnya. Namun, pada tanggal 18 November tahun 1992, kondisi Pak Natsir kian buruk. Sehari kemudian, tim dokter yang merawatnya diketuai, Dr. N. Abdurrahman, menyatakan bahwa Natsir harus masuk ICU. Sejak itu Bapak mulai tidak sadar diri, kata Aswadi. Namun, 2 hari kemudian, kesadaran Natsir pulih. Tetapi, beliau sudah tidak dapat berbicara. Menurut dokter, pita suaranya terganggu. Aswadi menuturkan, meski saat itu sudah tidak bisa berbicara, kesadaran Pak Natsir boleh dibilang cukup baik. Beliau bisa bereaksi jika diajak bicara, misalnya menggeleng atau mengangguk.
Kalau beliau akan menyampaikan sesuatu, beliau menuliskan pesan yang diinginkan, katanya. Dalam kondisi seperti itu, Natsir masih ingin mengetahui perkembangan pemilihan Gubernur Sumbar. Menurut Aswadi, pada saat itu, ia membaca berita di koran bahwa pemerintah sudah menetapkan bahwa Haji Hasan Basri Durin sebagai Gubernur Sumbar. Ya, itulah yang saya laporkan kepada beliau, lantas beliau hanya mengangguk, tuturnya. Ternyata, itulah komunikasi terakhir Aswadi dengan Natsir, sebab setelah itu kesadaran Natsir terus berubah. Sebentar sadar, namun kemudian tidak sadar lagi. Bila dalam keadaan sadar, beliau hanya bisa mengangguk atau menggeleng jika saya memberitahukan sesuatu, ujarnya. 2 hari menjelang kepergiannya, Natsir dijenguk Wali Kota Padang Syarifuddin. Pada saat itu, Bapak dalam keadaan sadar, tetapi tidak bisa banyak berkomunikasi dengan Pak Wali Kota Padang, kata Aswadi. Pada Jumat siang, menurut Aswadi, para perawat yang menangani Natsir menyatakan kondisi Natsir semakin buruk. Dan pada malam harinya, tim dokter yang merawatnya mencari 15 ampul darah bagi Natsir. Pada saat itu, saya kaget. Biasanya, Bapak hanya butuh sekitar 2 hingga 3 ampul darah. Baru malam itu dokter menyatakan butuh 15 ampul darah, tuturnya. Darah yang dibutuhkan segera didapat. Menurut dokter, darah yang dibutuhkan itu untuk keperluan operasi pembersihan saluran kencing. Saat itu saya sudah mendapat firasat jelek sebab belum pernah Bapak membutuhkan darah sebanyak itu, katanya. Akhirnya, beliau mengembuskan napas terakhir pada pukul 12.10 siang tadi. Ditanya, lanjutnya, ada pesan-pesan Natsir sebelum meninggal dunia? Aswadi menyatakan, kepada dia sendiri Natsir tidak menyampaikan pesan sama sekali, sebab pada 3 bulan terakhir kondisi Natsir memang sudah buruk. Tetapi kalau kepada anak-anaknya, saya kurang tahu, katanya. Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum, TPU, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, sekitar pukul 9, almarhum akan disalatkan di Masjid Al-Furqan, Jakarta Pusat. Menurut Asma, penetapan pemakaman tersebut sesuai dengan amanat almarhum yang dinyatakan ketika berziarah ke makam istrinya yang meninggal pada 1991. Saat itu Bapak melihat tanah kosong di samping kuburan ibu. Bapak langsung menyatakan, kalau meninggal agar dimakamkan di tanah kosong yang berada di samping kuburan ibu, ujarnya. Dengan adanya amanat itu, menurut Asma, pihaknya langsung memproses tanah tersebut untuk disiapkan sebagai calon kuburan Pak Natsir. Jadi, persiapannya sudah kami lakukan jauh sebelum beliau meninggal, ujar Asma kemudian.